NSX. New Sport Experimental. Ini adalah 3 kata maut di era 90-an. Kenapa? Karena Honda yang biasanya bikin mobil-mobil yang reasonable, tiba-tiba menghasilkan sebuah supercar yang gak kalah kenceng dari Ferrari. Tapi lu bisa pakai sehari-hari kayak Honda Civic. Dan juga dikembangkan oleh Ayrton Senna. Itu cara menjual paling top. Tapi yang namanya hal bagus harus berakhir karena pada tahun 2004 Honda memutuskan untuk mempensiunkan NSX generasi pertama. Sebetulnya mereka udah menyiapkan penggantinya si NSX ini, yaitu sebuah mobil bermesin V10 dan di depan, iya bener NSX yang itu harusnya mesinnya di depan. Karena beberapa hal lain dan sebagainya, termasuk salah satunya adalah krisis ekonomi tahun 2009 dan gue nggak tahu ada berapa yang atau nggak, dan untungnya Indonesia waktu itu nggak kenapa-napa ya, nggak terlalu terpengaruh. Honda memutuskan untuk membatalkan si NSX generasi terbaru ini. Karena pertama tadi ada krisis finansial, dan ingat kan tahun itu Honda keluar dari F1. Juga mesin V10 ini dianggap tidak ramah terhadap lingkungan. Tapi kita tidak pernah bertanya apakah dia ramah terhadap tetangga. Meski begitu, impian untuk menghadirkan NSX tidaklah berakhir. Karena Honda memutuskan untuk membuat NSX lagi. Lah, kok bisa? Kan baru aja di-cancel. Anda harus berterima kasih kepada bapak ini. Namanya Takanobu Ito. Beliau ini adalah salah satu developer NSX yang asli. Dan dia adalah orang engineer. Jadi kalau engineer ditaruh jadi bos perusahaan, pasti nggak mikir ekonomi, dia mikir passion. Nah, dan dia NSX adalah salah satu jiwanya Honda. Jadi si bapak ini yang BTW, kalau lupa dia itu seorang pengendara motor yang cukup gokil. Dia pernah dalam launching press conference dia datangnya pakai motor, pakai jaket. Dan waktu ada gempa dulu di mana Fukushima, dia langsung survei lokasi melihat kondisi dan naik motor. Keren nih Bapak Takanobu Ito. Untuk NSX baru ini, Bapak Ito-san itu ingin mobil yang juga ramah terhadap lingkungan. Jadi harus pakai teknologi hybrid. Jangan salah dulu nih, hybrid juga bisa kok buat performa. Lihat aja kayak F1 zaman sekarang, itu kan hybrid. Dan akhirnya pada 2011 proyek NSX baru ini sudah berjalan. Dan pada tahun berikutnya, 2012, tepatnya di Detroit Auto Show, muncullah Acura NSX Concept. Di konsep ini mereka menggunakan teknologi hybrid yang gue maksud nih, dengan nama SHAWD. Saya Super Handling All Wheel Drive. Jadi konsep hybridnya ini menarik. Mereka pakai motor listrik yang ditaruh di depan sehingga juga menggerakkan roda depan. Jadinya apa? Hybrid. Tapi tetap tenaga mesin fokusnya ke belakang. Jadi ini rear bias. All wheel drive tapi fokusnya ke roda belakang. Dan satu hal lagi yang Honda ingin tekankan adalah kayak NSX sebelumnya, mereka bikin mobilnya bisa digunakan sehari-hari. Jadi bisa buat jemput anak, ke pasar gitu, nggak cuma pergi ke Sentul atau ke klub malam. Untuk itu mereka mengambil inspirasi dari Audi R8. Mereka nggak malu-malu untuk bilang kalau R8 ini salah satu benchmark untuk sport car yang bisa digunakan sehari-hari. Kalian juga bisa lihat bentuk R8, lihat dari lampu depannya NSX LED. Siapa yang peloporin? R8. Dan setelah hiatus hampir 11 tahun, pada tahun 2015, tepatnya lagi-lagi di Detroit Motor Show, Honda NSX atau Acura diperkenalkan di sana. Mesinnya tetap V6 3000 cc, turbo, mampu menghasilkan tenaga 500 horsepower. Kemudian digabungkan dengan mesin elektrik di roda depan dan belakang juga ada sebanyak 73 horsepower. Jadi totalnya ada 573 tenaga jaran. Untuk bodinya sendiri dia terbuat dari mayoritas aluminium seperti NSX lama, dan kalau lu tahu NSX lama itu dia mempelopori penggunaan aluminium buat mobil. Bahkan saking aluminiumnya itu belum pernah dipakai, mereka bikin teknik-teknik baru yang dipakai hingga sekarang. Mungkin minjem tekniknya dari bikin sendok, karena sendok kan pakai stainless steel, ya oke ya. Untuk suspensi dia menggunakan double wishbone, jadi kayak
balap lah. Desainnya tadi gue bilang ya, dia lampu LED, dan lebih pentingnya itu Honda bilang ini mobil bisa lu pakai sehari-hari, nggak bakal repot lah. Nanti mogok-mogok, kebakar, aduh nggak lah. Tapi kalau mobil dirawat. Mungkin terus juga ada yang nanya ya, kok ini mobil diluncurkan di Amerika mulu sih? Bukannya Honda tuh Jepang ya? Ya Honda Jepang, tapi asal lu tahu, NSX generasi kedua ini dibuat di Amerika, tepatnya di Ohio. Ohio gozaimashita. Di Ohio ini kebetulan adalah markasnya Honda Performance Division. Boleh bilang in-house tuning lah kasarnya ya. Dia yang bikin mesin balap Honda di IndyCar, dia bikin kit turbo buat Honda Jazz juga loh, atau Honda Fit di Amerika. Nah, terus bukannya Mugen. Sebenarnya Mugen itu bukan in-house tuning Honda. Kayaknya ini menarik nih kita bahas di Wiki Motif selanjutnya. Kalau suka komen aja ya, bah request Mugen Power. Siap. Untuk performanya sendiri sebenarnya kalau pikir-pikir, NSX ini cukup gokil. 0 ke 100 hanya dalam 2,9 detik. Menuju top speed yang dibatasi hingga 310 km per jam. Kemudian pada tahun 2018 muncul nih facelift NSX yang pertama. Tenaganya tetap, cuma suspensinya dibikin settingan baru, bodinya dipermak dikit, bannya diganti, dan performanya, bahkan ini ingat loh, mesinnya nggak ditambah. Performanya dia bisa mengitari sirkuit Suzuka yang memang punya Honda sekitar 1,9 detik lebih cepat dari NSX yang asli. Kemudian muncullah sayangnya edisi terakhir nanti kita akan omongin, yaitu NSX Type S. Type S sendiri dulu dipakai tuh di NSX yang generasi pertama, yang khusus varian JDM-nya saja. Tapi kalau ini dipasarkan seluruh dunia dan totalnya hanya 350 unit saja. Mesinnya pakai turbo baru yang teknologinya ngambil dari mobil balap GT3 sehingga tenaganya total naik menjadi 600 horsepower. Nah, suspensinya dibuat lebih keras lagi, ada rem baru, aerodinamika lagi, dan juga suspensinya dibikin setting lebih baru. Transmisinya juga dibikin supaya lebih cepat. Kadang-kadang gue heran deh, transmisi bikin cepat. Berarti sebenarnya mereka tuh awalnya udah bikin bisa cepat, dikurangin apa gimana ya. Anyway, kita ngomongin si Type S ini. Ukuran performanya paling enak ini lagi sih. Dia bisa ngiterin sirkuitnya Suzuka 2 detik lebih cepat dari versi facelift. Jadi kalau di total si Type S bisa ngiterin sirkuit ini 4 detik lebih cepat dari yang orisinal. Tapi sayangnya seperti yang gue bilang tadi, Type S menjadi seri terakhir dari NSX generasi kedua ini. Karena pertama ada pertimbangan penjualannya menurun, terutama kita lagi di kondisi pandemi. Orang nggak beli banyak sports car, dan ada beberapa hal-hal yang bikin cukup aneh. Karena gini, NSX ini mobil Jepang buatan Honda, mereknya Jepang. Tapi kalau lu jual di Jepang, harganya mahal karena pajak. Di Jepang ada sistem pajak yang buat mobil impor, karena NSX dibuat di Amerika jadi lebih mahal. Jadi NSX generasi kedua nggak pernah gitu laku di Jepang, dan entah kenapa NSX gak gitu laku di Amerika. Padahal ini mobil menang award loh dari mana? Autobild Jerman, dari Motor Trend, dari segala macem. Menurut gue sih NSX ini mobil yang sangat bagus. Tapi ingat, NSX ini mungkin terakhir kalinya Honda akan membuat sports car, karena mereka announce bahwa Honda belum ada rencana membuat penerusnya NSX. Jadi kita nggak tahu nih apa ke depannya. Nah, ngomongin di dunia motorsport, NSX ini seperti pendahulunya juga turun balap, utamanya di 2 seri. Pertama di Super GT, di mana Honda NSX berlaga di kelas GT500. Tapi perbedaannya adalah di kelas GT500 ini Honda memilih mesin yang cukup unik, 4 silinder, 2000 cc, turbo. Bukan karena apa-apa, ini karena memang regulasi. Dan NSX yang berlaga di GT500 itu sudah beda dengan yang lain. Itu siluet aja, bentuknya mirip. Dan ironis ya, sampai beberapa tahun lalu ketika ada aturan yang memutuskan bahwa semua mobil Super GT harus mesinnya depan, NSX yang di Super GT mesinnya nggak lagi di tengah tapi dipindah ke depan. Jadi mungkin sesuai NSX sekarang yang mesinnya di depan. Hasilnya pun lumayan cukup sukses. Tahun 2018 mereka berhasil juara JGTC dengan, mungkin Anda tahu namanya Jenson Button. Kemudian untuk seri balap lainnya, Honda membuat NSX GT3. Sesuai namanya, untuk kelas balap GT3. Dan uniknya, mobil dikembangkan di Italia, di
JAS, Jazz Motorsport. Jadi ini bukan Jazz Permak Jazz. Jadi mobil ini ceritanya cukup ruwet ya. Jadi dikembangkan oleh orang Jepang, tapi mobilnya diproduksi di Amerika, kemudian dibawa ke Italia, dibikin jadi mobil balap. Mobil ini diluncurkan pada tahun 2017 dan menariknya NSX GT3 tidak pakai hybrid. Oh, bukan karena wah hybridnya berarti bikin pelan nggak seru nih, enggak. Karena memang regulasinya melarang hybrid. Jadi pakai mesinnya saja. Dan karena regulasi GT3 biar semua rata, tenaganya diatur jadi mungkin tidak akan lebih dari 500 horsepower. Nah, si GT3 ini terus mendapatkan evolusi. Jadi namanya NSX GT3 Evo. Ya, bukan cuma Lancer doang yang bisa pakai Evo, tapi juga bisa nih GT3 Evo. Jadi dibikin lebih sempurna, pendinginannya dibikin lebih bagus, aerodinamikanya juga dibuat lebih ini, pokoknya biar bisa tahan balap ketahanan. Dan pada debutnya tahun 2019, si GT3 ini menang di 2 kejuaraan sekaligus, di IMSA di Amerika dan di Super GT di Jepang, di kelas GT300. Dan dia anyway baik ke GT3, dia langsung juara di debutnya. Dan menjelang perpisahan kita ke NSX pada tahun 2021 kemarin, tahun ini kok kemarin ya, Honda meluncurkan NSX GT3 Evo 22. Jadi intinya seperti kayak GT3 sebelumnya, dia aerodinamika baru, terus kemudian dibikin lebih reliable, pendinginan segala macam untuk GT3 supaya masih bisa balap di beberapa tahun ke depan. Nah, kalau tanya kalau NSX generasi kedua ini di Indonesia gimana? Untuk resminya mereka tidak dijual di sini, tapi si Honda Indonesia pernah memamerkan berapa kali, salah satunya di GIAS, Gaikindo Indonesia Trade Show tahun 2018 yang lalu. Tapi buat yang pingin beli, kalian bisa beli lewat importir umum, karena beberapa importir umum memasukkan NSX ini. Dan kita nggak tahu nih apakah si NSX Type S yang hanya 350 unit di dunia akan masuk Indonesia. Tapi melihat orang Indonesia kan lumayan berkantong tebal, jadi siapa tahu ada yang satu yang masuk. Jadi begini nih menurut teman-teman, sebenarnya NSX ini hit or miss, atau ada nggak sih Honda yang bisa lakuin lebih baik? Karena dulu rumornya NSX itu mau dibikin versi yang pure-nya tanpa hybrid, tapi kenapa nggak jadi? Dan dari dulu mereka selalu bilang bakal ada Type R, tapi sampai akhir sekarang nggak ada Type R. Jadi menurut kalian harus nggak sih harusnya Honda bikin 2 versi tadi, dan juga atau mungkin ada ide-ide tertentu? Jadi langsung aja taruh di bawah. Oke, itu dia Wiki Motif bersama Mbak Iva Ramadana. Terima kasih banyak sudah menonton, dan jangan lupa jika ada saran, kritik, ide, fan art, dan fanfiction, bisa langsung tulis di bawah aja. Oke, sampai ketemu di Wiki Motif selanjutnya.